yang meliput di sini juga tetap semangat. Kami percaya saudara-saudara juga yang terkasih semua tetap semangat beribadah ini. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saat kita akan mulai ibadah kita, mari kita semua persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kita dengarkan firman Sang Pahlawan dan sikat berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang bisa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, sebentar lagi Tuhan kami mau memulai ibadah kami, ibadah doa dan pemulihan. Roh Kudus yang tetap menemani kami, Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengikuti ibadah kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, agar semuanya juga bisa melaksanakan pelayanannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di atas ini semua ampuni kami akan segala salah dosa kami, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan. Pertama-tama kami ucap syukur padamu Tuhan, karena kami boleh menyembah-Mu Bapa, memuji muliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa, dengan tiada kurang apapun. Terima kasih Bapa, biarlah lagu pujian kami tadi Bapa bisa menjadi dupa yang wangi di hadapan Bapa, sehingga kami senantiasa boleh menyenangkan hati Bapa dan memuliakan nama Bapa di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan menyampaikan doa syafaat kami ke hadapan Tuhan. Biarlah kiranya terlebih dahulu Tuhan ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga Tuhan Bapa bisa menyenangkan telinga Bapa terhadap doa syafaat kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan buat aksi KKB Tuhan, yang mana sekarang Tuhan aksi KKB ini Bapa sangat marak Tuhan di Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat Tuhan dan kepintaran kepada TNI dan Polri Tuhan, supaya Tuhan aksi KKB ini Bapa dapat dihentikan Tuhan oleh TNI dan Polri. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan akan menyertai TNI dan Polri kami, sehingga aksi KKB ini Bapa dapat segera dihentikan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Bapa supaya Tuhan rakyat Indonesia Tuhan waspada terhadap kenaikan kasus COVID. Tuhan, biarlah kiranya Kau mengingatkan kembali Bapa rakyat Indonesia ini Bapa, supaya kembali Bapa mematuhi protokol kesehatan Bapa, untuk tetap memakai masker, cuci tangan, jaga jarak Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan bahwa Tuhan mereka harus tetap waspada terhadap COVID ini Tuhan. Dan biarlah dengan tindakan dan juga dengan pertolongan Tuhan, maka Tuhan COVID-19 ini Bapa bisa segera Tuhan diatasi Bapa, dan tidak naik lagi di Indonesia ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat pemulihan ekonomi bangsa. Ya Allah Bapa, Kau tahu Tuhan bagaimana ekonomi bangsa kami Bapa, terlebih lagi setelah Tuhan kasus COVID-19 ini Bapa, yang mana harga-harga barang naik Tuhan, dan juga Tuhan penjualan barang-barang di pasaran Tuhan agak sulit lakunya. Bapa di sorga, kami berdoa supaya Tuhan memberikan mujizat Bapa ke tengah-tengah rakyat Indonesia, pulihkan kembali ekonomi bangsa kami ini Bapa, sehingga Tuhan harga-harga barang di pasaran kembali stabil Tuhan, sehingga rakyat Indonesia Bapa kembali Bapa bisa Tuhan menjalankan roda perekonomiannya dengan baik Tuhan, dan menjalankan kehidupannya dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Karena kami percaya dalam nama Yesus, maka Tuhan akan memulihkan ekonomi bangsa kami. Terima kasih Bapa, dan juga kami berdoa Bapa buat lapangan kerja Tuhan bagi pencari kerja. Bapa di sorga, kami berdoa Bapa supaya Tuhan mengingatkan pemerintah kami Bapa, supaya membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi Bapa bagi para pencari kerja, dan juga Bapa para pihak-pihak swasta Tuhan, dan juga para
penanam modal Tuhan ada di Indonesia ini. Biarlah mereka Tuhan membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi Bapak, sehingga bisa menampung Tuhan para pencari kerja lebih banyak lagi, sehingga Tuhan para pencari kerja dapat tertolong. Kami percaya Tuhan turut serta di dalam pencarian kerja para pencari kerja ini, sehingga mereka akan mendapatkan pekerjaannya Bapa sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau di sorga dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan dan kami sampaikan ke hadapan Tuhan di dalam nama satu yang terindah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami datang ke hadapan Bapa dengan segala kerendahan hati. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada hari ini? Semuanya baik-baik saja. COVID sudah mulai menurun, tetapi kita harus terus juga berjaga-jaga. Kita pakai protokol kesehatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Bapak Ibu yang terkasih, ini saatnya kita mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih karunia-Mu kepada kami terasa di dalam hidup kami. Kami saat ini Tuhan bersyukur juga karena Engkau sudah mengurapi semua yang bertugas, yang song leader dan yang semua yang melakukan pelayanan. Dan saat ini kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu, supaya kiranya Engkau mengurapi kami semuanya dimanapun kami berada, baik yang mendengar dalam keadaan apapun mereka, di mana saja mereka berada. Tuhan, Engkau yang urapi mereka mulai dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki mereka. Biarlah Tuhan urapan yang luar biasa Engkau berikan, sehingga apa yang Engkau inginkan kami sampaikan, biarlah kami sampaikan Tuhan, dan dapat dimengerti oleh setiap orang dan dapat dilakukan dalam kehidupannya, supaya apa yang Tuhan mau semuanya akan terjadi. Terima kasih Bapa, ampunkan salah dan dosa kami, supaya jangan menjadi penghalang atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Memberi dengan sukacita akan membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang sanggup, mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom Bapak Ibu semuanya, mari kita lambaikan tangan kita, tandanya kita bersukacita, tandanya kita penuh damai sejahtera, shalom yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ayat yang kita baca pada hari ini 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan supaya kita memberi dengan sukacita, dengan rela, jangan dengan sedih hati atau dengan yang lain. Karena siapa yang memberi dengan penuh sukacita, penuh dengan kasih, akan diberkati secara luar biasa. Ayat ini hampir setiap minggu kita dengar pada saat kita diminta untuk mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, apa yang engkau tabur, itulah yang engkau tuai. Jadi kalau kita menabur sedikit, maka kita juga menuai sedikit. Jikalau kita menabur banyak, kita juga akan menuai banyak. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dimaksud dengan ini? Misalnya kita menabur jagung itu kita tabur cuma 10, mungkin kita akan mendapatkannya 100. Tetapi kalau kita tuai, kita tabur 100, mungkin kita akan mendapatkannya 1000.
Itulah kira-kira hukum daripada tabur tuai. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwasanya jikalau kita menabur banyak, kita akan memperoleh banyak, bahkan berkelimpahan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dikatakan supaya kita ini selalu memberikan kepada orang yang membutuhkan, memberikan kepada orang yang memerlukan, kepada anak yatim piatu, janda-janda miskin, atau orang lain, atau melakukan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, di mana saja pekerjaan itu ada yang harus kita perhatikan. Setiap kali kita memberikan persembahan, kita pasti akan diberkati. Tuhan senang sekali hatinya melihat orang yang selalu memberikan kepada orang lain, karena Allah juga selalu memberi dengan sukacita kepada setiap orang. Kita perhatikan Bapak Ibu, Allah sudah memberikan kita nafas kehidupan, sudah memberikan kepada kita oksigen, memberikan apa saja tanpa meminta balasan apa-apapun. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana jemaat Makedonia adalah jemaat yang anggotanya rata-rata miskin, tetapi mereka itu memberi dengan sukacita untuk jemaat yang ada di Yerusalem, jemaat yang miskin yang harus mereka bantu. Mereka termasuk adalah jemaat yang miskin, tetapi mereka sanggup untuk mengumpulkan dana untuk membantu jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Rasul Paulus mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Makedonia ini, mereka itu tidak akan dapat ditandingi oleh siapapun juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita bandingkan bangsa Indonesia dengan bangsa Israel itu jauh lebih makmur daripada bangsa Indonesia. Secara umum kita mengetahui itu semuanya. Tetapi apa yang terjadi pada saat kami berada di Israel? Waktu itu kami mengadakan tur wisata rohani, dan pesertanya dari beberapa negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Cina, dan negara-negara yang lain termasuk Australia dan juga Eropa. Pada waktu itu kami mengadakan perjalanan, dan kami akan berdoa di Israel itu mendoakan masing-masing negerinya. Seperti kami yang dari Indonesia berdoa untuk kemakmuran Indonesia, keamanan Indonesia, dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Itulah yang kami lakukan di sana. Tapi selain itu, apa yang dihimbau dari kami semua Bapak Ibu, supaya membawa dari sini hasil bumi, misalnya kayu manis, cengkeh, pala, lada, atau apa saja yang ada. Oleh karena itu kami pun membawanya, dan juga membawa tanah dari desa yang kami bawa. Tanaman itu hasil-hasil dari tanaman, misalnya kayu manis, cengkeh, pala, lada, itulah yang kami bawa untuk dipersembahkan nanti di Yerusalem. Tapi yang paling seru daripada persembahan itu adalah mereka yang dari China. Mereka itu membawa kain sutra yang begitu bagus dan begitu indah, dan begitu banyak yang mereka bawa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwasanya pemberian itu bukanlah tergantung daripada banyaknya uang atau banyaknya harta yang kita serahkan, tetapi kita memberikan itu dengan sukacita, dengan ikhlas. Dan Tuhan tidak pernah menuntut dari kita untuk memberikan lebih daripada apa yang ada pada kita, tetapi kita memberikan dengan sukacita apa yang sudah ada, yang Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwasanya kita harus menyadari, sebagaimana seorang janda miskin pada saat Tuhan Yesus pergi ke satu sinagog, dan selesai itu dia melihat bahwa setiap orang memberikan persembahan. Mungkin ada yang memasukkan ke kotak persembahan uang. Kalau dikatakan dengan dolar, ada yang memberikan $100, ada yang memberikan $1000, ada yang memberikan bermacam-macam uang yang begitu banyak. Tetapi pada saat Tuhan Yesus melihat seorang janda miskin yang memasukkan ke kotak persembahan hanya dengan 1 peser, dengan 1 koin, dia masukkan ke dalam kotak persembahan.
Kalau dinilai persembahannya itu hanyalah sebungkus nasi, kalau kita katakan pun nasi, kalau nasi yang ada di Indonesia boleh kita katakan itu adalah nasi perang. Itu namanya nasi perang, itu adalah nasi yang kita makan hanya untuk menghilangkan rasa lapar, tidak akan mengenyangkan. Atau boleh juga sering disebutkan itu adalah nasi kucing, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi kenapa dia berikan itu seluruhnya? Hanya itulah uang yang ada padanya untuk makan siang pulang daripada gereja selesai ibadah. Tapi dia serahkan kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Lihatlah, seorang wanita janda yang miskin itu memberikan semua apa yang ada padanya, diserahkannya kepada Tuhan. Dia memberi lebih banyak daripada semua orang yang ada di sinagog ini. Kenapa dia katakan begitu? Karena banyak orang yang memberikan mungkin $100 atau $1.000. Sekarang kalau $1.000 itu boleh dikatakan ya sekitar 15 juta. $1.000 kalau saya tidak salah ya Bapak Ibu. Tapi kenapa dikatakan 1 peser itu lebih besar daripada $1.000? Kenapa? Karena yang memberikan $1.000 itu dia mempunyai harta bermiliar-miliar, dan dia berikan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang dia peroleh. Tetapi janda miskin ini memberikannya itu dengan penuh sukacita. Kita tidak tahu apakah nanti dia makan siangnya apa, tetapi dia percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia kelaparan. Dia percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia dalam keadaan kesusahan. Dan Tuhan Yesus sangat menghargai apa yang dilakukan oleh janda ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, ada 4 yang saya ambil kesimpulan, bahwasanya semua yang kita miliki, Bapak Ibu, kita memiliki harta, kita memiliki karunia, kita memiliki pengetahuan, kita bisa melakukan apa saja, semuanya itu semuanya karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Pada saat kita menyadari bahwa semuanya itu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan, ini semuanya hanya kita pinjam untuk sementara yang bisa kita pakai. Tapi kalau nanti kita sudah kembali ke rumah Bapa, tidak ada yang kita bawa selain daripada sehelai pakaian yang ada di dalam tubuh kita. Katakanlah kita mau memakai kerabu, mungkin kita punya berlian, kita bilang jangan buka ya nak, nanti kalau mama mati taruh berlian mama di kerabu, di kuping, supaya orang melihat bahwa mama masih punya berlian. Tapi pada saat kita dimasukkan ke dalam peti, pasti anak-anak kita akan membuka itu dan tidak akan membiarkan. Kenapa? Kalau itu dibiarkan, artinya kita membiarkan pencuri akan membongkar kuburan. Jadi percayalah, kita datang dengan tanpa pakaian, kita pun pulang hanya dengan sehelai pakaian, dan kita akan mendapat kuburan itu paling banyak 1 meter kali 2 meter, tidak lebih. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita menyadari hal ini, kita tidak akan berpikir panjang untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kita akan memberikan dengan penuh sukacita kepada orang yang membutuhkannya, kepada anak yatim piatu, kepada orang-orang yang papa, dan kepada pekerjaan Tuhan untuk memperluas kerajaannya di muka bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga adalah jikalau kita memberikan itu dengan sukacita, kita tidak hanya untuk mendapatkan berkat yang luar biasa, tapi iman kita juga akan mendapatkan berkat yang luar biasa, berkembang secara luar biasa, dan Tuhan akan memberikan kelimpahan dan kelimpahan kepada kita sampai melimpah-limpah dan sampai tumpah ruah. Itulah yang terjadi jikalau kita memberi dengan sukacita. Tema kita hari ini adalah memberi secara terhormat. Ada kisah nyata yang begitu luar biasa terjadi di Venesia. Venesia ini berada di Italia, dan satu tempat yang sangat indah, luar biasa indahnya. Ada sungai yang ada di sana, ada laut. Kemudian di sungai ini
saya kurang hafal ya, apakah laut itu, apakah sungai. Kami pada waktu di sana naik gondola, kemudian naik gondola dan ada cahaya lampu pada waktu malam. Kemudian yang membawa gondola ini adalah semacam perahu yang khas gaya Itali. Kemudian dia menyanyikan lagu yang begitu merdu dan begitu indah. Oh, semuanya sangat luar biasa. Bapak Ibu, di tepi danau itu, di tepi laut itu, di tepi sungai itulah ada satu kafe yang sangat-sangat terkenal. Kemudian sepasang wisatawan datang, dia duduk dan minum, meminta supaya pramu saji akan menghidangkan 2 cangkir kopi kepada mereka. Pada saat mereka itu menerima kopi itu, mereka mulai menghirupnya. Tidak lama ada seorang pria datang dan mencari tempat duduk di tempat sepi, dan dia mengatakan, kopi 2, 1 untuk Dinding, 1 untuk saya. Kemudian dia terima 1, dia minum. Pada waktu dia pulang, dia bayar untuk 2 cangkir kopi. Tidak lama kemudian datang lagi 2 orang dan meminta kepada pramusaji, minta kopi 3, 2 untuk kami, 1 untuk Dinding. Dan kemudian pramusaji menyuguhkan kopi itu dan mereka meminumnya. Dan setelah itu mereka pergi dan membayar untuk 3 cangkir kopi. Dan setelah mereka pergi, pramusaji menempelkan di dinding 1 kopi. Ini namanya kopi dinding. Kemudian karena waktu tidak mengizinkan lagi, 2 orang wisatawan ini, sepasang wisatawan ini tidak sempat bertanya kepada pramusaji, tapi dalam hati mereka bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan kopi di dinding itu? Tapi mereka tidak mendapatkan jawaban. Tapi pada saat mereka berkeliling-keliling, 1 hari, beberapa hari kemudian mereka kembali ke kafe itu, dan kemudian mereka duduk minum lagi, memesan lagi 2 cangkir kopi. Tidak lama datanglah seorang pria yang berpakaian lusuh dan keadaannya pun kelihatannya orang-orang yang sangat-sangat sederhana. Dan kemudian dia meminta kepada pramusaji, saya minta 1 kopi Dinding. Dan pramusaji segera menyiapkan dan dia memberikan kopi itu di mana sang pria itu duduk. Kemudian dia meminum kopi dan tidak lama selesai minum dia pergi tanpa membayar. Barulah 2 orang wisatawan ini mengetahui bahwa kopi dinding itu adalah khusus untuk orang-orang yang tidak bisa membayar kopi. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat-sangat sederhana. Boleh dikatakan itu pengganti kata-kata bahwa mereka itu adalah orang yang miskin. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah salah satu cara yang terhormat untuk memberikan kepada orang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwasanya apa yang diberikan oleh tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu. Kalau kopi yang di dinding ini, siapapun yang tidak ada yang mengetahui kecuali wisatawan yang memperhatikan. Sesudah beberapa hari barulah terjawab pertanyaan yang ada dalam pikiran mereka. Ini sangat menginspirasi saya. Apakah saya bisa melakukan hal yang sama? Karena ini ada rencana untuk membuka kafe di Taman Doa. Apakah mungkin kita buat 1 kopi untuk di dinding, 1 kopi untuk di dinding, dan kemudian nanti ada yang mengatakan saya tidak sanggup untuk membayar. Kita memberikan kopi itu dengan cuma-cuma. Bapak Ibu yang terkasih, setiap hari kita bisa belajar. Dari apa saja kita dapat belajar. Dan kita belajar bagaimana untuk memuliakan Tuhan dengan memberi tanpa memberitahu kepada orang lain. Kita sudah mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jikalau engkau itu memberi persembahan, janganlah engkau dengan sedih hati atau dengan berat hati, tetapi berikanlah dengan penuh sukacita semampu ada yang ada padamu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita memberi kepada Tuhan seperti yang
diminta oleh Tuhan memberi dengan sukacita, memberikan persepuluhan seperti yang ada di dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang mengatakan, bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah ibadah, ke bait suci Allah, supaya tidak pernah kurang makanan yang ada di sana. Marilah kita bersama-sama merenungkannya, marilah kita sama-sama melakukannya. Bapak Ibu, belum terlambat. Jikalau selama ini kita memberikan kolekte kita hanya sekedarnya, mulai hari ini kita akan merubah bahwasanya yang kita lakukan ini adalah untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada Bapak Ibu saat ini. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat berpertemukan melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Zoom. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi melalui Zoom, Tuhan sudah izinkan kita untuk dapat bertemu dan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Bersama-sama kita mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semuanya secara berlimpah-limpah sesuai dengan apa yang sudah kita tabur. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa dalam surga, karena Engkau sudah memberikan kepada kami pengajaran bahwa kami harus memberi dengan sukacita, dengan penuh ikhlas, dan dengan apa yang ada pada kami. Tuhan, kadang-kadang kami masih berhitung-hitung, tetapi mulai saat ini Tuhan, kami tidak akan berhitung lagi. Ini kami Tuhan, pakailah kami. Ini kami Tuhan, ingatkan kami supaya kami melakukan apa yang Engkau suruh kami lakukan Tuhan. Jangan sampai kami nanti Engkau katakan aku tidak mengenal Engkau, tetapi biarlah Engkau katakan masukkan aku, dan kami masuk ke dalam surga yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami semua, sekalipun hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi Roh Kudus akan terus berbicara, Roh Kudus akan terus mengingatkan, supaya kami semuanya akan memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Bapa, kami berdoa untuk presiden kami. Tuhan, begitu banyak masalah, musibah yang dihadapi saat ini. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan kepadanya. Berikan dia kesehatan Tuhan, berikan dia vitamin surga, juga semua aparat pemerintah. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Engkau berkati mereka, berikan kekuatan. Hamba Tuhan yang ada di daerah kami masing-masing Tuhan, berikan kemampuan untuk mengajak semua jemaat untuk lebih mendekat lagi kepadamu. Bapa, kami juga berdoa peperangan yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia. Bapa, kami hanya bisa berdoa dan bermohon kepadamu supaya Engkau memberikan perdamaian. Hiburkan mereka yang terkena bencana. Hiburkan mereka Tuhan, beri hikmat, kebijaksanaan, kemampuan kepada Presiden Ukraina untuk terus berserah kepadamu. Berikan juga hikmat kepada Presiden Rusia yaitu Putin, supaya dia Tuhan menghentikan penembakan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau ya Tuhan, tinggal beserta dengan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang sisa hidup kami. Engkau menjauhkan kami dari roh maut, bencana, malapetaka, jauhkan kami dari COVID Tuhan, jauhkan kami dari Omikron, dan juga jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Roh keselamatan menjadi milik kami, dan malaikat Tuhan akan terus menjaga, melindungi kami. Roh Kudus akan menuntun kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu melalui YouTube, dan juga jangan lupa tetap memakai protokol kesehatan. Kita percaya pandemi ini segera akan berakhir, dan kemuliaan bagi Bapa yang ada di surga. Amin. Shalom.